Oh iya, ya ini lanjut. Ya, selamat sore semuanya. Mungkin untuk beberapa teman yang lain udah udah tahu dan masih udah banyak ngikutin kegiatan. Tapi untuk teman-teman yang lain ada beberapa informasi juga yang saya sampaikan selain laporan dari kegiatan dari kepengurusan kita. Saya mewakili keseluruhan pengurus dari 2013-2015 untuk menyampaikan laporan kegiatan yang udah kita laksanakan. Sebenarnya laporannya sendiri ada 32 halaman di sini, kalau ada yang mau baca. Enggak ya, misalkan nanti ada soft copy-nya di post di PPI Group, jadi bisa dibaca. Tapi ini untuk mempersingkat waktu aja, saya akan presentasikan kurang lebih apa isi dari laporan pertanggungjawaban kita. Untuk juga sebagai informasi untuk teman-teman lagi mengingatkan gitu, misalkan PPI itu sudah dideklarasikan dari tahun 2008. Jadi kita sangat berterima kasih karena udah ada pendahulu kita yang maksudnya mempunyai ide dan bagus sehingga kita sampai sekarang ada di sini. Dan selama ini sudah ada 2 kepengurusan yang angkatan pertama 2008-2010 dipimpin oleh Galih, kemudian 2010-2012 oleh Bimo. Kemudian ada gap 2012-2013 1 tahun karena ada perubahan peraturan dalam pemilihan kepengurusan. Sehingga akhirnya pada tahun 2013 kita ada kepengurusan baru menjadi lebih banyak karena kita juga membuat suatu divisi kerja, divisi komunikasi, kesenian, pendidikan dan olahraga di lain 4 badan pengurus yang sesuai anggaran dasar. Kemudian kita juga ini adalah PR dari kepengurusan sebelumnya untuk meregistrasi PPI untuk menjadi organisasi resmi di Finland ke Badan Paten dan Registrasi Finland atau Perho pada tanggal Oktober 2013. Dan akhirnya Februari 2014 setelah beberapa bulan prosesnya PPI resmi terdaftar dan berubah nama menjadi PPI Finlandia RU. Dan pada tahun 2014-2015 terjadi perubahan kepengurusan dikarenakan beberapa badan pengurus pulang ke Indonesia dan juga udah cuti maternity leave kebanyakan. Sehingga kita mengangkat beberapa pengurus baru di khususnya di divisi kerja. Untuk mengingatkan lagi kita semua, apa sih sebenarnya PPI yang terdaftar di PRHO. Jadi di sana tuh untuk di Finland organisasi yang non-profit untuk PPI adalah tujuannya untuk mempromosikan informasi tentang Indonesia dan kebudayaan Indonesia ke masyarakat Finlandia, mengumpulkan pelajar Indonesia dan masyarakat Indonesia, meningkatkan derajat masyarakat Indonesia di Finlandia, serta untuk mempromosikan kegiatan pelajar di Indonesia. Jadi untuk saling mengingatkan kenapa kita ada di sini dan untuk apa. Mungkin khususnya untuk kegiatan pelajar Indonesia di Finlandia. Berdasarkan PPI Finlandia ada di anggaran dasar yang terdaftar juga kita ada beberapa jenis anggotaan. Itu ada anggota biasa, kehormatan dan pendukung. Di mana anggota biasa inilah yang kita harapkan nanti ke depannya menjadi bagian pengurusan karena inilah anggota yang bisa dipilih dan juga memilih. Selama kepengurusan kita ada 53 yang terdaftar. Komposisinya mungkin cukup lumayan sama ya, 30 laki-laki dan 23 perempuan. Jadi hampir sama walaupun mayoritas masih tetap laki-laki. Dan mayoritas umumnya tinggal di Helsinki. Kemudian ada hal yang menarik sini adalah pelajar di Tampere mulai meningkat. Dan kita harapkan ke depannya beberapa PPI juga di beberapa kota akan terus meningkat, gak hanya terpusat di Helsinki. Untuk institution atau kampus mayoritas di Aalto University dan University of Helsinki. Ya mungkin memang karena mayoritas juga mahasiswanya ada di Helsinki dan ada beberapa di universitas lainnya. Untuk program studi mayoritas dibanyakan S2. Postdoc mulai 1 sejak Mas Kenny datang. Amin. S3-nya ada 9 sekarang. Jadi mungkin kan ke depannya lanjut jadi postdoc. Terus
Subjek studinya kebanyakan mayoritas sosial ekonomi, engineering. Untuk studi status sampai akhir ini itu 26 orang yang masih aktif. 3 orang itu aktif exchange, maksudnya dia masih aktif terdaftar di universitas di Finland, hanya sedang sekarang kondisinya exchange keluar Finland. Yang satu di Norway, satu di Swedia, satu di Belanda. Kemudian masih ada mahasiswa exchange student 2 orang yang masih tinggal di Finland. Banyakan mereka exchange dan telah kembali ke negaranya masing-masing. Kemudian ada juga yang 8 orang telah lulus dan 5 orang cuti. Untuk mengenai funding, kebanyakan emang di Finland karena tidak tersedia beasiswa untuk S1, S2, kebanyakan 28 orang itu adalah biaya sendiri atau private. Dan ada juga banyak dari Erasmus, ini juga mulai meningkat, karena sebelumnya Erasmus student itu belum ada ya, dari kepengurusan yang sebelumnya, belum ya. Jadi ini juga menjadi baru, ada juga mahasiswa baru dari LPDP dan Dikti. Ini juga mulai dari kepengurusan sekarang. Based on project salary itu biasanya untuk yang S3 dan postdoc. Ini adalah anggota kehormatan selama kepengurusan kita. Karena kita meminta bantuan mereka untuk beberapa kegiatan di PPI Finland, program kerja. Beberapa kegiatan dari badan pengurus juga ada di laporan di sini lebih detail setiap kegiatan yang kita kerjakan. Cuma yang tentu utama program kegiatan kita adalah mengadakan rapat anggota. Yang pertama adalah rapat anggota di mana kita untuk mensahkan program kerja, apa yang akan kita kerjakan selama 2 tahun ke depan atau selama periode kepengurusan kita. Kemudian yang kedua ada rapat kepengurusan untuk merubah ADART untuk disesuaikan ke peraturan di PRH. Karena kita ingin meregistrasikan organisasi kita. Beberapa rapat juga rapat anggota yang kita modifikasi menjadi suatu kegiatan di mana biar kita bisa banyak orang lebih aktif hadir, yaitu dengan acara spring gathering. Jadi di mana kita mengumpulkan teman-teman seluruh, walaupun belum seluruh Finland, tapi setidaknya ada mereka mengirimkan poster. Jadi mengasih tahu gitu, misalkan nama siapa, ada di sekolah apa, di fakultas apa, dan bidang apa. Biar kita untuk database mengetahui potensi apa sih PPI Finlandia nggak hanya di Helsinki, tapi di seluruh Finlandia. Di acara ini juga dihadiri beberapa undangan dari organisasi lain dan dari PPI tetangga, kayak PPI Swedia dan PPI Denmark. Yeah. Ada kegiatan lainnya juga kita modifikasi dengan nama New Student Welcoming. Ini pertama kali kita adakan kegiatan PPI di luar Helsinki. Kita adakan di Tampere. Oleh panitianya dari panitia lokal PPI Tampere. Beberapa teman-teman yang hadir di sini adalah kebanyakan mahasiswa baru dan exchange. Tapi ini juga kegiatan yang diharapkan ke depannya terus berjalan karena PPI diharapkan ke depannya lebih menyebar, nggak hanya terpusat di Helsinki. Tengah lagi ya. Kegiatan lain PPI Finlandia juga banyak yang maksudnya nggak mesti tertulis di program kerja, yang spontan. Misalkan karena adanya kegiatan Matka, kita jadi kerjasama maksudnya support kegiatan KBRI dengan mengadakan survei. Ada juga kita ada kegiatan langsung report acara Ravintola Paiva. Juga nonton musik nonton konser bareng, nonton film bareng. Enggak ada orang TESA masih di sini. Maksudnya banyak kegiatan-kegiatan yang nggak sesuai program kerja, tapi karena timbul dari keinginan anggota dan kita hanya memfasilitasi. Juga berpartisipasi dengan ada beberapa acara di KBRI. Misalkan juga acara jamuan makan malam, jadi kita
Juga berpartisipasi dalam kegiatan organisasi masyarakat lainnya, kayak misalkan di Bhinneka dan di Diaspora. Juga kita kegiatannya nggak hanya dengan PPI, maksudnya nggak cuma sesama PPI Finlandia, tapi dengan PPI tetangga, khususnya dari Swedia, di mana kita ada kunjungan saat ini kunjungan dari PPI Swedia. Berapa orang ya? Banyak. Juga kita mendapat kehormatan menjadi koordinator untuk steering committee seminar PPI Nordic Baltic yang diadakan di Copenhagen. PPI Finlandia mengirimkan 7 perwakilan untuk acara seminar Nordic Baltic di Copenhagen, dan di situ juga pertama kali dideklarasikan seminar Nordic dan Baltic. Disahkan, ditandatangani langsung oleh Duta Besar di Denmark. Oh, PPI Tampere, hello. Terus kita juga berpartisipasi di PPI Dunia dengan mengikuti simposium di Bangkok. Untuk yang simposium 2014 kita tidak ikut karena di Jepang, karena kita bentrok dengan kegiatan PPI Nordic di Copenhagen. Untuk tahun ini 2015 bulan Agustus di Singapura. Jadi untuk kepengurusan selanjutnya diharapkan kalian mudik, diharapkan ada perwakilan dari PPI Finlandia untuk hadir. Selain itu maaf, harus balik tuh mana ya? Kalau balik kemana? Ini oke, terus harus balik gimana? Oh, scroll ke atas. Ya, untuk selain ini juga kita di bawah PPI Dunia itu, PPI Finlandia termasuk ke kawasan PPI Kawasan Amerika Eropa atau PPI Amerop. Nah, PPI Amerop ini intinya sama sih dengan PPI Dunia, hanya kegiatannya lebih terpusat untuk di kawasan tertentu. PPI Amerop sendiri tanggal 6 sampai 8 Mei ini akan ada pertemuan di Moskow. Sayangnya dari kepengurusan kita tidak bisa mengirimkan perwakilan dikarenakan ya kita ada pergantian kepengurusan. Namun kita ada grup dan saling mengikuti hasil dari setiap pertemuan PPI Amerop. Dan pengurusan selanjutnya nanti yang akan melanjutkan aktivitas di grup PPI Amerop. Ini ke sini. Kemudian dari divisi akan menyampaikan laporan dari beberapa divisi kerja. Yang pertama adalah dari divisi komunikasi. Mereka fungsinya adalah communication, menyampaikan informasi dari PPI Finlandia dengan keluar. Yang pertama adalah blog, ada Facebook group, ada Gmail, dan website yang masih dalam proses ya. Jadi masih jadi untuk pengurus selanjutnya bisa diselesaikan. Tapi kita, setahu saya divisi kerja udah mulai menyiapkan udah layout, jadi tinggal dilaksanakan. Mungkin detail informasi bisa dibaca di sini. Dan yang paling pasti yang saya point out di sini adalah dibikinnya PPI Finlandia Book tentang persiapan kuliah di Finlandia ya, yang udah soft launching. Jadi kita tinggal nunggu bagaimana proses yang kita bisa dibikin, apakah jadi buku atau soft launching, itu masih didiskusikan mana yang lebih baik. Dan kemudian dari divisi kesenian, salah satu kegiatannya adalah kunjungan ke museum-museum di Finlandia. Dan yang paling diprioritaskan untuk kepengurusan selanjutnya adalah kegiatan damai, di mana kita bisa bekerja sama dengan kegiatan dengan KBRI untuk mempromosikan budaya Indonesia ke teman-teman kita khususnya. Jadi intinya dari setiap anggota membawa teman yang luar non-Indonesia untuk mempelajari budaya Indonesia, apakah itu angklung, tarian, ataupun gamelan. Ini adalah dari kegiatan damai foto bersama. Kemudian dari divisi pendidikan, ini adalah kegiatan yang pertama kali, jadi forum berbagi ilmu, yang mungkin ke depannya diharapkan oleh pengurusan baru akan terus berlanjut, di mana setiap anggota yang telah lulus ya, atau yang telah studi akhir atau telah
untuk men-sharing pengetahuan mereka, khususnya orang yang anggota yang telah selesai risetnya, sehingga bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Ini adalah forum berilmu yang terakhir kali di arrange oleh kepengurusan kita. Iya, Demi megang apa? Oh, pisau. Kemudian dari divisi olahraga ada beberapa kegiatan, yaitu bersepeda bersama dan berenang bersama. Berenang bersama bahasanya. Kurang lebih seperti itu. Ada banyak kegiatan lainnya bisa dibaca di laporan pertanggungjawaban. Kami dari segenap pengurusan PP Finlandia RU 2013-2015 mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mempercayakan kita. Yang begini, menurut dari evaluasi dari kita sendiri, berdasarkan program kerja yang telah kita rancang sebelumnya, 97% kita rasakan telah berhasil dilaksanakan. Hanya ada beberapa persentase yang tidak kami laksanakan. Yang pertama adalah setelah registrasi kita seharusnya adalah mendaftarkan untuk UTUNUS atau nomor pajak atau business ID number, di mana setelah kita dapat UTUNUS kita bisa mendapat bank account, kita bisa apply bank account di bank di Finland ya. Karena setelah kita mempunyai bank account sendiri itu lebih bagus, itu akan kita bisa untuk bukan meminta sumbangan, tapi bisa mulai iuran bisa dilaksanakan. Kenapa? Menerima ya, emang intinya jadi kita iuran anggota bisa mulai dilaksanakan, karena setelah peraturan di Finland kita tidak bisa meminta uang kalau tanpa ada bukti atau masuk di bank secara di bank ya. Itu yang presentasi terakhir yang tidak dapat kepengurusan kami laksanakan. Kemudian ada juga dalam merancang week culture di Kaisa. Tidak dapat kami laksanakan karena ternyata setelah diperhatikan itu suatu kegiatan yang besar yang mungkin KBRI yang mempunyai source untuk mengadakan week culture seperti itu, dan kita mungkin hanya bisa membantu atau support kegiatan itu. Dan untuk PPI sendiri mungkin kegiatan Dhamma yang dikerjakan oleh divisi kesenian itu lebih baik dan lebih maksudnya lebih bisa dengan resource yang kita punya, lebih bisa dikerjakan. Ada tambahan dari teman-teman divisi lain? Enggak, seperti ya, intinya ada di sini 32 halaman kekeh. Ari 5 jam kerja ya, Ari. Ya pokoknya intinya ada di sini. Jadi kelebihan dan kekurangan untuk kepengurusan baru, apakah mau mengikuti kegiatan kita ataupun memodifikasi kegiatan yang lebih baik ataupun apapun itu untuk kepengurusan yang baru, kita tulis semua di sini apa itu kelebihan, kekurangan, saran ataupun blueprint untuk kegiatan kedepannya. Jadi semoga pengalaman yang kita selama kita 2 tahun ini dapat menjadi pembelajaran. Semoga kedepannya kepengurusan menjadi lebih baik dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat kita laksanakan dapat dikerjakan oleh kepengurusan yang baru. Seperti itu. Dan ya, terima kasih.